Oke, kita langsung mulai dari ceritanya teman-teman. Cerita ini berawal dari ketika Bang Wi sedang duduk di TK 0 kecil. Jadi pada saat itu Bang Wi mendapatkan sedikit kejadian yang tidak menyenangkan atau mungkin bisa dibilang sedikit horor teman-teman. Dan kehororan itu berlanjut beberapa hari setelahnya. Awalnya di pagi hari yang cerah seperti biasa, Bang Wi bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Mandi, bangun pagi seperti biasa, mandi, sarapan, siap-siap lalu berangkat ke sekolah. Di sekolah tersebut, Bang Wi sedang ada kegiatan yaitu jalan santai bersama teman-teman yang lain. Ya, kalau tidak salah sekitar satu kelas. Ketika kita jalan santai, semuanya terasa seperti biasa. Tidak ada masalah sama sekali di sekolah. Mulai dari persiapan, baris berbaris, dan mulai rute. Nah, rutenya itu tidak terlalu jauh, teman-teman. Rutenya hanya mengelilingi sekolah saja. Dan mohon maaf, Bang Wi tidak memberitahukan di mana Bang Wi lahir dan di mana TK-nya. Oke, pada saat acara jalan santai dimulai, kita jalan kalau tidak salah 2 baris ya teman-teman, 2 baris, lalu guru pendamping di sebelah kiri. Kita jalan seperti biasa. Pada waktu itu masih sekitar pukul 8 pagi, sekitar 8 atau 9 pagi. Jadi cukup pagi-pagi sekali. Kita jalan santai seperti biasa, tidak ada masalah. Lalu tepatlah kita sampai di depan sebuah rumah kosong. Rumah kosong ini ketika Bang Wi lihat sudah seperti tidak tersentuh lama teman-teman. Jadi mulai dari tembok yang sudah kusam, pohon-pohonnya sudah mulai tinggi, dan pintu rumah yang mulai kotor. Nah, rumah ini kemungkinan dulu bekas tempat fotokopi, karena di situ Bang Wi ada melihat sedikit palang fotokopi yang sudah tidak dipergunakan kembali. Nah, pada saat Bang Wi dan teman-teman akan lewat di depan rumah kosong tersebut, entah Bang Wi sendiri ataupun teman-teman yang lain cukup aneh, karena pada saat itu Bang Wi melihat sesosok makhluk seperti manusia berbadan besar, tubuhnya hitam, sedikit kuning, rambutnya panjang teman-teman, wajahnya tidak terlalu kelihatan, dan dia hanya memakai kolor saja teman-teman. Dan dia sedang duduk di atas got dan kakinya menyentuh di got, seperti dia sedang bermain melihat got teman-teman. Bang Wi melihatnya secara jelas dan sampai sekarang pun masih teringat jelas bagaimana sosoknya. Dan ketika berjalan di depan makhluk tersebut, Bang Wi minggir. Harusnya teman-temannya lain melihat, tapi ketika Bang Wi tanya kepada teman-teman sendiri tidak ada yang melihat sama sekali. Nah, setelah beberapa hari kejadian tersebut, Bang Wi dan teman-teman pulang sekolah secara bersama-sama, barengan kita pulang. Pas di depan rumah kosong tersebut, Bang Wi mengalami kejadian cukup tidak mengenakan teman-teman. Pas di depan rumah tersebut, tiba-tiba tas yang Bang Wi kenakan direbut oleh teman-teman, dan tiba-tiba Bang Wi dikeroyok di depan rumah kosong tersebut, dimana pengeroyokan itu dilakukan oleh beberapa orang teman-teman sih. Ke Bang Wi sendiri lupa, sekitar 5 atau 6 orang. Ada beberapa orang yang mengambil tas secara paksa dan merusaknya. Ada yang memegang tangan Bang Wi, dan tiba-tiba ada satu orang teman Bang Wi yang badannya paling besar memukul pas di sini. Dan lumayan sakit teman-teman. Waktu itu Bang Wi pulang dengan kondisi yang cukup sedih. Tasnya Bang Wi rusak,
bajunya penuh darah, dan wajahnya pun berdarah-darah. Sampai sekarang pun Bang Wi masih bertanya-tanya, ada apa? Kenapa Bang Wi mengalami kejadian seperti itu? Dan ketika Bang Wi tanya ke teman-teman Bang Wi, mereka semua tidak ada yang tahu. Maaf, aku lupa ya, aku tidak tahu. Ya, ini adalah sedikit berbagi cerita dari Bang Wi ke teman-teman ya. Jangan lupa tolong dibantu untuk follow, like, dan share channel Bang Wi. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita horor pendek tidak masalah, silahkan DM. Jangan lupa follow dulu ya teman-teman, terus DM. Insya Allah pasti akan Bang Wi bawakan di konten Bang Wi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.